Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Kemendung. Bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto hari ini Selasa tanggal 21 Maret 2023. Saya berdoa kiranya program ini senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan membuat kita semakin hidup dekat dengan Tuhan, terus bertumbuh semakin dewasa, diubahkan menuju keserupaan seperti Kristus. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara hari ini. Tentunya harapan saya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, dan senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi ini saya diberkati di dalam pembacaan nats kita, terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan dengan cepat. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, tetapi hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan. Ibu saudara kekasih, dari pembacaan ini yang perikopnya diberi judul dasar dan bangunan. Ini sebenarnya berbicara tentang aspek keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. Ini berbicara tentang keselamatan, sekali lagi, dan pertumbuhan rohani kita, kedewasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dasar. Dari ayat 10 sampai 11 dinyatakan bahwa tidak ada dasar yang sejati, tidak ada dasar yang sesungguhnya yang menjadi jaminan dasar keselamatan dalam kehidupan manusia. Tidak ada kecuali dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Memang banyak orang berusaha membangun dasar keselamatannya di atas dasar amal perbuatan baik, ibadah, kesalehan. Tapi pertanyaannya, apakah itu sungguh-sungguh menjadi dasar keselamatan hidupan manusia yang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dalam hukuman pasti? Kenapa? Karena manusia sudah tercemar, kodrat dosa sudah melekat, dan dosa asal, dosa turunan sudah melekat dalam hidupnya, sehingga sekalipun manusia ada keinginan untuk kerinduan untuk berbuat baik, tetapi bukan yang baik yang ia lakukan, malah sebaliknya yang tidak baik. Ini menyatakan bahwa amal perbuatan baik pada dasarnya tidak bisa menjadi dasar keselamatan. Karena jujur, antara amal perbuatan baik dibanding dengan dosa-dosa dan kesalahan kita, lebih banyak mana? Jelas lebih banyak dosa, pelanggaran, dan kesalahan kita. Sehingga
Tidak mungkin manusia bisa selamat meletakkan dasar keselamatannya di atas amal perbuatan baik dan ibadah. Kekayaan juga tidak bisa menjadi jaminan dasar keselamatan. Sekalipun orang mempunyai kekayaan yang begitu melimpah, mungkin bisa tidur di atas lembaran-lembaran uang ratusan ribu, bertumpuk-tumpuk, tetapi dia tidak akan pernah bisa menjadi dasar keselamatan manusia yang berdosa. Demikian juga ilmu pengetahuan teknologi hari-hari ini begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi, teknologi ilmu pengetahuan kepandaian manusia tidak mampu untuk menyelamatkan manusia dan tidak bisa menjadi dasar keselamatan. Sehingga Alkitab menyatakan tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan kecuali Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara saya bersyukur kalau kita telah memiliki dasar keselamatan di dalam hidup ini berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menanggung dosa, kesalahan kita, menebus kita, membenarkan kita, menguduskan kita berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah yang menjadi dasar keselamatan hidupan kita hari ini. Dan jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10 dinyatakan bahwa usaha kita sia-sia dan kita diselamatkan hanya semata-mata oleh anugerah Allah. Nah, dasar yang teguh, dasar yang kokoh Alkitab nyatakan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dasar sudah diletakkan berdasarkan iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, mengucap syukur kalau dasar sudah diletakkan, tapi tidak cukup dasar itu. Kita masih punya tanggung jawab untuk melanjutkan membangun kehidupan rohani kita di atas dasar yang sejati, di atas dasar yang sebenarnya. Makanya di ayat yang ke-12 dinyatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Hal yang kedua yang perlu kita sungguh-sungguh perhatikan, yaitu bagaimana kita membangun di atas dasar itu. Membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan pertobatan kita, membangun kehidupan pertumbuhan dan kedewasaan kita, perubahan karakter kita dari manusia lama menuju manusia baru. Dalam kehidupan buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan kita, kehidupan pengabdian kita kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun di atas dasar itu? Dengan emas, perak, batu permata, ataukah dengan kayu, rumput kering, atau jerami? Ini berbicara tentang kesungguhan. Ini berbicara tentang komitmen hidup. Ini berbicara tentang keputusan untuk selalu hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesucian, kesalehan, menyatakan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan. Kita semakin diubah menjadi seperti Kristus, senantiasa hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tidak lagi hidup sembrono dalam dosa, tidak lagi hidup sembarangan asal-asalan, tapi sungguh-sungguh hidup bertanggung jawab sesuai dengan iman dan pengharapan kita di dalam Yesus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini perlu sungguh-sungguh kita pahami. Karena kita diselamatkan oleh anugerah Allah,
bukan berarti kemudian kita bisa asal-asalan membangun kehidupan rohani kita, membangun kehidupan keselamatan kita, manusia rohani kita, pelayanan kita. Tidak. Karena kita sadar kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Tapi anugerah Allah itu bukan barang murahan. Anugerah Allah itu sangat mahal. Saking mahalnya sehingga diberikan cuma-cuma kepada manusia. Tetapi anugerah itu bukan barang murahan. Kita harus sungguh-sungguh serius setelah kita mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup bertobat, sungguh-sungguh hidup meninggalkan manusia lama, sungguh-sungguh hidup menuju keserupaan seperti Yesus, dibangun di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup bahkan membawa jiwa bagi Tuhan. Ketika setelah kita mengalami keselamatan, kita sungguh-sungguh hidup benar, hidup bertanggung jawab, hidup kudus, hidup dalam kebenaran, terus diubah, terus dibaharui, terus dibangun seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melayani, membawa jiwa, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya sedang membangun kualitas bangunan rohani kita seperti emas, permata, dan perak. Kalau seperti itu kehidupan kita, satu kali waktu diuji, kualitas mutu bangunan kita akan bertahan. Tetapi sebaliknya, jika setelah kita mengalami anugerah keselamatan dasar yang teguh di dalam Kristus, kemudian kita tidak lebih serius menjalani hidup pertobatanmu, hidup keselamatanmu, engkau tidak lebih bertumbuh, engkau tidak lebih diubahkan untuk menjadi manusia baru di dalam Tuhan, engkau tidak melayani, engkau tidak ada ucapan syukur dengan membawa jiwa kepada Tuhan, engkau santai-santai. Kita asal-asalan menjalani hidup ini. Bahkan seringkali sembrono masih hidup di dalam dosa. Dengar baik, itu artinya kita sedang membangun bangunan rohani seperti kualitas dari kayu, rumput kering, atau jerami. Ingat baik, apapun kualitas bangunan kita, satu kali waktu akan diuji oleh Tuhan. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika kualitas pekerjaan kita bangun dengan bahan yang berkualitas, tahan uji, tahan api, dimurnikan, akan semakin nampak kemurniannya. Tapi sebaliknya, jika bangunan rohani kita, kehidupan rohani kita bangun dengan asal-asalan, sembrono, tidak sungguh-sungguh, tidak setia, tidak tekun, tidak melayani, tidak membawa jiwa, tidak lebih bertumbuh dibanding waktu-waktu yang lalu, itu artinya kita sedang membangun kualitas bangunan rohani kita seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika diuji dengan api, maka akan habis, tidak tahan uji. Yang menjadi perhatian kita bersama-sama dengan penuh keprihatinan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Sekalipun memang tidak mudah membangun kualitas kehidupan rohani yang kudus, yang suci, yang saleh, yang hidup seturut
Karakter Kristus, hidup setia, hidup melayani, hidup membawa jiwa gak mudah, perlu perjuangan, perlu penyangkalan diri, perlu harga bayar yang begitu luar biasa. Korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, menyalipkan kedagingan kita, menyangkal diri kita, terus setia mengikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia, karena ketika kita sungguh-sungguh membangun kehidupan dengan kualitas yang baik, tahan uji, maka kita akan mendapat upah, reward, dan kita akan mendapat pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tetapi sebaliknya, jika pekerjaan kita terbakar, firman Tuhan katakan, ia akan menderita kerugian. Dia tidak akan mendapat apresiasi, dia tidak akan mendapat upah, dia akan menyesal. Mengapa aku tidak lebih serius setelah aku mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan? Mengapa aku tidak sungguh-sungguh hidup kudus, hidup benar, bertumbuh, dewasa, diubahkan, melayani, membawa jiwa bagi kita? Mengapa? Akan ada banyak penyesalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu dan kesempatan yang Tuhan beri sudah berlalu. Dan frase yang terakhir dikatakan, sekalipun menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak ada kemuliaan. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita sungguh-sungguh mengerti, memahami. Inilah hikmat yang Allah berikan bagi kita. Kalau saya hubungkan dengan pembacaan di dalam Ayub 28 ayat 28, saya hubungkan di sana tentang hikmat dan akal budi. Kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang yang berhikmat, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita akan menghargai anugerah Tuhan yang telah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Seharusnya kita binasa, tapi Tuhan boleh selamatkan kita oleh anugerahnya. Kemudian kita akan hidup menghargai anugerah itu. Kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup setia, kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup terus serupa, bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Itu artinya kita sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat, yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ayub 28 ayat 28 berkata, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mari sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh anugerah Allah, jadilah orang-orang yang berhikmat dan berakal budi, dengan hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, kekudusan, kesalehan, kesucian, menuju keserupaan seperti Kristus, hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan, bahkan membawa jiwa bagi Tuhan. Itulah satu pencapaian kehidupan rohani dengan kualitas yang bermutu tinggi, seperti emas, permata, dan perak. Layak diperjuangkan, dan sepatutnya seperti itu sebagai orang-orang yang berhikmat dan berakal budi di dalam Tuhan. Tidak pernah menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri, tetapi sebaliknya menghargai dengan rasa syukur, hidup sungguh-sungguh berjuang untuk membangun kehidupan rohani dengan kualitas yang tahan dan kualitas yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kuatkan kami, teguhkan hidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang berhikmat dan berakal budi. Setelah kami mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan yang begitu luar biasa,
dasar keselamatan telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dan kami telah percaya sungguh-sungguh dengan iman pengharapan kami kepada dasar keselamatan itu. Dan sekarang Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk membangun kualitas bangunan rohani kami di atas dasar itu dengan kualitas permata, emas, atau perak. Bahan yang berkualitas sehingga satu kali waktu pekerjaan kami diuji, pekerjaan kami akan tahan uji, sehingga kami akan memperoleh upah, kami akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Dan itu sebagai persembahan kami kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Upah, reward, mahkota itu nanti bukan kami pakai sendiri, tapi itu akan kami persembahkan, akan kami bawa dan kami taruh sebagai persembahan di bawah kaki Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang agung, yang penuh kasih luar biasa. Mampukan kami Bapa, mampukan kami Tuhan, dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami membangun kualitas kehidupan rohani kami seperti emas, permata, dan perak yang tahan uji. Dalam berkat rahmat Tuhan, berkati aktivitas hari ini, segala kesibukan kami, segala agenda kami, segala bisnis usaha pekerjaan kami, studi kami, berkati dan buat berhasil. Penyertaan perlindungan Allah atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.